VOA This Morning. Hai, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono dalam edisi Jumat 8 Maret 2024. Jumat terakhir sebelum Ramadan, semoga jiwa, raga, dan spiritualitas tuh kan sampai belibet. Teman-teman yang akan menjalankan ibadah puasa udah siap nih untuk sebulan ke depan. Dan tentunya jangan lewatkan juga kisah-kisah muslim dari seluruh dunia yang akan VOA This Morning siarkan mulai pekan depan. Nah, seperti biasa pagi ini redaksi VOA sudah menyiapkan beragam berita hangat dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Amerika Serikat akan membangun pelabuhan untuk memfasilitasi pengiriman bantuan ke jalur Gaza. Any way to get more aid into Gaza, whether by sea or airdrop, is obviously good. Bantah laporan media Israel, Kementerian Luar Negeri RI tegaskan dekati Turki dan Mesir untuk membantu proses evakuasi WNI dari Gaza. Karena pemerintah Indonesia sangat hati-hati sekali, tidak mau gesture sekecil apapun ditafsirkan secara salah. Pendengar, jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Mau itu di Spotify, YouTube Podcast, Apple Podcast, atau lainnya. Nah, sekarang kita mulai VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini. Selamat pagi pendengar, Presiden Joe Biden menyampaikan pidato kenegaraan hari Kamis malam. Ia mengumumkan telah mengerahkan militer AS untuk membangun pelabuhan di Gaza. Pelabuhan itu sebagai sarana untuk menyalurkan pengiriman bantuan yang sangat dibutuhkan bagi warga Palestina yang terkepung oleh serangan militer Israel melawan Hamas. Bangunan utama pelabuhan ini berupa dermaga sementara yang akan menyediakan kapasitas untuk tambahan ratusan truk bantuan setiap hari. Dengan pengiriman awal datang melalui Siprus dengan bantuan militer AS dan koalisi mitra serta sekutu, kata seorang pejabat senior pemerintah. Kami akan bekerja sama dengan Israel, PBB, dan LSM Kemanusiaan mengenai persyaratan keamanan di darat dalam membagikan bantuan di Gaza, katanya. Pejabat itu mengatakan tidak akan ada pasukan Amerika yang mendarat di Gaza. Sebaliknya, militer AS akan menggunakan kemampuan uniknya untuk membangun prasarana itu dari lepas pantai. Lebih dari 20 pakar PBB menandatangani sebuah pernyataan bersama hari Kamis, mendesak India mengakhiri serangan-serangan terhadap minoritas. Desakan disampaikan menjelang pemilu nasional India yang diperkirakan dimulai bulan April. Komisi Tinggi untuk HAM PBB, Volker Turk, mengatakan, "The right to peace is the mother of all human rights. Without peace, all other rights are quashed." Hak atas perdamaian adalah inti dari semua hak asasi manusia. Tanpa perdamaian, semua hak lainnya akan hilang. Penting bagi kita untuk memikirkan cara-cara melawan penghasutan perang, ketakutan, dan meningkatnya kebencian dan permusuhan yang tidak masuk akal, yang menghancurkan kehidupan dan hak jutaan orang, ujarnya. Situasi itu kemungkinan akan memburuk menjelang pemilu di negara terpadat di dunia yang jumlahnya kini 1,4 miliar. Para pakar itu mulai dari pelapor khusus hingga anggota kelompok kerja PBB melaporkan berbagai masalah mencakup kekerasan dan kejahatan yang dipicu oleh kebencian terhadap kelompok minoritas, hasutan untuk melakukan diskriminasi dan kekerasan. Sejak Perdana Menteri India Narendra Modi menjabat tahun 2014, India telah dilanda banyak kekerasan antara mayoritas Hindu dan minoritas Muslim yang berjumlah 200 juta jiwa. Pendengar, kita ke Swedia. Swedia secara resmi bergabung dengan NATO sebagai anggota ke-32 Aliansi Militer Transatlantik, mengakhiri
kenetralannya selama beberapa dasawarsa pasca Perang Dunia Kedua. Proses keanggotaan Swedia berlangsung ketika negara itu cemas terhadap serangan Rusia di Eropa setelah invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memimpin upacara di Washington hari Kamis ketika dokumen pelantikan bagi Swedia untuk bergabung dengan NATO diserahkan ke Departemen Luar Negeri. Swedia dan Finlandia bersama-sama meninggalkan sikap netral mereka yang telah lama menjadi ciri khas kebijakan luar negeri negara-negara Nordik pada Perang Dingin. Finlandia bergabung dengan NATO tahun lalu. Gedung Putih mengatakan, kini kami memastikan keamanan warga negara kita sama pentingnya dengan 75 tahun lalu ketika aliansi ini dibentuk dari puing-puing Perang Dunia Kedua, katanya. Emily Chen, 50 tahun, seharusnya bertemu suaminya, warga negara AS, Mark Land, di Bandara Nanjing pada 29 Desember. Chen mengirim pesan kepada Land, pesawatnya telah mendarat, namun ia tidak pernah muncul. Anggota keluarga mengatakan mereka masih mencari jawaban lebih dari 2 bulan setelah Chen ditahan Tiongkok atas tuduhan mata-mata. Padahal yang dilakukan Chen adalah membantu sebuah perusahaan Amerika memperoleh ruang kantor di negara itu. 4 hari setelah Chen ditahan, putranya yang juga warga negara Tiongkok juga menerima pemberitahuan dari Biro Keamanan Negara Bagian Dalian. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA This Morning, Amerika Serikat akan membangun pelabuhan untuk memfasilitasi pengiriman bantuan ke jalur Gaza. Tetapi Gedung Putih menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengerahkan militernya ke Gaza. Rencana pembangunan pelabuhan tersebut akan diumumkan Presiden Amerika Joe Biden dalam pidato kenegaraan yang dijadwalkan Kamis malam. Presiden Joe Biden Kamis malam akan menyampaikan pidato kenegaraan. Ia akan menggunakan kesempatan itu untuk mengumumkan bahwa ia telah memerintahkan militer Amerika untuk membangun pelabuhan di Gaza guna memfasilitasi pengiriman bantuan yang sangat dibutuhkan orang-orang di Palestina yang terjebak serangan militer Israel melawan Hamas. Rencananya, pelabuhan ini berupa dermaga sementara yang akan menyediakan kapasitas untuk ratusan truk bantuan tambahan setiap hari. Pengiriman pertama dijadwalkan tiba melalui Siprus dengan dukungan militer Amerika bersama koalisi mitra dan sekutu, kata seorang pejabat senior pemerintah yang tidak mau disebut namanya dalam pengarahan kepada wartawan pada Kamis. Pejabat itu mengatakan bahwa tidak akan ada pasukan Amerika yang dikerahkan ke Gaza. PBB menyambut baik rencana pembangunan pelabuhan tersebut untuk meningkatkan pengiriman bantuan ke Gaza. Juru bicara PBB, Stefan Dujarric, mengatakan, Any way to get more aid into Gaza, whether by sea or airdrop, is obviously good. Cara apapun yang memungkinkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza melalui laut maupun udara tentu saja baik. Fokus kami dan fokus komunitas internasional tetap pada ditingkatkannya distribusi skala besar dan masuknya bantuan melalui jalur darat. Dujarric juga ditanya tentang kegagalan dalam perundingan gencatan senjata di Kairo sehingga semakin memungkinkan serangan Israel ke Rafah. Ia mengatakan fakta bahwa tidak ada kesepakatan sampai saat ini bukanlah kabar yang baik bagi rakyat Gaza. Ini bukan kabar baik bagi para sandera dan keluarga mereka. Itulah kenyataannya. Kami berharap akan dicapai kesepakatan. Tentu saja risiko aksi militer Israel yang lebih intens terus membayangi orang-orang di Gaza. Pekan lalu, Biden memerintahkan militer Amerika bergabung dengan negara-negara lain untuk mengirim bantuan melalui udara setelah peristiwa tragis dan memilukan di Gaza Utara di mana pasukan Israel melepas tembakan sewaktu kerumunan orang-orang Palestina berebut mendapatkan makanan dari konvoi bantuan. Lebih dari 100 orang tewas dalam tragedi tersebut. People are so desperate that innocent people got caught in a terrible war unable. Biden dalam teguran yang jarang terjadi kepada Israel mengatakan orang-orang begitu putus asa sehingga orang-orang yang tidak bersalah terjebak dalam perang yang mengerikan, tidak mampu memberi makan keluarga mereka. Dan kalian melihat responsnya ketika mereka mencoba mendapatkan bantuan.
Ada rasa frustrasi yang meningkat di kalangan pemerintahan atas desakan Israel untuk menginspeksi kiriman bantuan sehingga memperlambat pengiriman bantuan. Padahal kalangan pakar di PBB sudah memperingatkan bahwa situasi di Gaza sangat buruk dan diambang kelaparan. Karlina Amkas, VOA, Washington. Indonesia menggunakan kedekatan pribadi dengan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani dan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry untuk mengevakuasi WNI dari Gaza akhir tahun lalu. Pernyataan ini membantah klaim media Israel. Fatih Wardah melaporkan dari Jakarta. Setelah pekan lalu mengklaim sudah ada kesepakatan dengan Indonesia untuk menormalisasi hubungan dalam konteks ekonomi, Israel minggu ini mengaku membantu proses evakuasi 8 warga Indonesia dan 2 perempuan Palestina keluar dari jalur Gaza akhir tahun lalu. Dua berita ini sangat sensitif karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Kedelapan warga Indonesia yang berhasil dievakuasi dari Gaza yaitu Abdillah Onim beserta 3 anaknya dan istrinya orang Palestina dan juga Muhammad Hussein bersama 2 anaknya dan istrinya warga Palestina serta relawan Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI Farid Zanzabil Al-Ayubi. Dalam laporan terbaru Jewish Insider dikatakan bahwa atas perintah penasehat Presiden Indonesia Andi Wijayanto, maka Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha mengirim pesan WhatsApp kepada Joe Alham, pelobi Israel sekaligus pengusaha yang tinggal di kota New York, Amerika. Pesan itu berisi daftar nama keluarga Onim dan Hussein untuk dievakuasi dari Gaza. Komunikasi antara Judah dengan Alham ini berlangsung sejak 12 Oktober. Juru bicara Kementerian Luar Negeri lalu Muhammad Iqbal dengan tegas membantah laporan itu. Iqbal mengatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggunakan kedekatan pribadi dengan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani dan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry untuk memastikan agar warga Indonesia akan dievakuasi sudah masuk dalam daftar. Dalam proses evakuasi itu, Kementerian Luar Negeri berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keselamatan mereka. Lebih jauh, Iqbal menggarisbawahi bahwa perlindungan warga Indonesia merupakan kewajiban negara dan prioritas politik luar negeri Indonesia. Posisi politik Indonesia mengenai Palestina sudah tegas, jelas, dan konsisten, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Palestina, ujar Iqbal. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran Teguh Reza Shah menjelaskan, Israel akan selalu menggunakan momentum sekecil apapun untuk membuktikan Israel memiliki hubungan dengan Indonesia. Dan tentunya ini kan meningkatkan ranking Israel di hadapan negara-negara Arab yang tahu persis bahwa Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik sama Israel sampai terlahir suatu negara Palestina. Karena pemerintah Indonesia sangat hati-hati sekali, tidak mau gesture sekecil apapun ditafsirkan secara salah. Karena ini bisa berdampak kepada kredibilitas pemerintah di dalam negerinya sendiri. Reza Shah menilai munculnya kembali berita soal proses normalisasi Indonesia-Israel adalah upaya untuk mengkondisikan masyarakat Indonesia tentang potensi hal itu bahwa kalaupun hubungan diplomatik resmi tidak terjalin, namun akan ada pembukaan kantor pariwisata atau kantor dagang. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Komnas Perempuan mencatat jumlah kekerasan berbasis gender sepanjang tahun 2023 mencapai sekitar 289 ribuan kasus. Sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, tetapi hal ini dikarenakan lebih sedikitnya jumlah badan yang melapor. Sasmito Madrim melaporkan dari Jakarta. Komnas Perempuan pada hari Kamis 7 Maret meluncurkan catatan akhir tahun atau Catahu yang merekam data kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2023. Catahu ini berasal dari data Komnas Perempuan, Lembaga Layanan Masyarakat Sipil, Pemerintah dan Badan Peradilan. Hasilnya, Komnas Perempuan mencatat 289.000 kasus sepanjang 2023, turun 12% dibandingkan tahun 2022. Namun Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani mengingatkan bahwa data Catahu merupakan indikasi dari puncak gunung es persoalan kekerasan terhadap perempuan. Karena itu, jumlah kasus kekerasan di lapangan bisa jadi lebih banyak dibandingkan yang terekam Komnas Perempuan. Catahu sebaiknya diperlakukan sebagai dokumen rujukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang persoalan kekerasan terhadap perempuan. Kepada VOA, Andi lebih jauh menjelaskan bahwa penurunan angka kekerasan ini tidak berarti memang kekerasan menurun, tetapi lebih merepresentasikan jumlah lembaga yang turut di dalam penyusunan Catahu yang juga lebih sedikit daripada tahun lalu. Catahu 2023 menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih didominasi ranah personal dibandingkan ranah publik dan ranah negara.
antara lain mulai dari kekerasan psikis, fisik, seksual, hingga ekonomi. Laporan ini juga menemukan tren yang sama terkait korban dan pelaku, yaitu korban lebih muda dan lebih rendah pendidikannya daripada pelaku. Dalam 3 tahun terakhir, pelaku yang semestinya menjadi panutan, pelindung dan simbol negara mengalami kenaikan 9%. Ini menegaskan bahwa akar masalah kekerasan terhadap perempuan bersumber dari ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, seperti yang dijelaskan Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad. Usia di antara 18 tahun sampai 24 tahun. Jadi ini merupakan usia yang paling banyak dia menjadi korban. Sementara itu, Deputi Peningkatan Perempuan dan Pemuda Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Woro Sri Hastuti Sulistianingrum mengatakan akan menindaklanjuti catatan Komnas Perempuan. Salah satunya yaitu menguatkan koordinasi antar kementerian lembaga untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, kata dia, kementeriannya juga sudah menyiapkan rencana aksi nasional sebagai turunan dari Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga untuk mencegah kekerasan di dalam keluarga. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. Warga Muslim Tokyo dari berbagai negara berbeda saling membaur saat beribadah. I've probably had thousands of emails from people who are interested in Islam. They want to talk about di Ukraina itu jarang sekali saya temukan orang Muslim di sini. Simak kisah-kisah Ramadan dalam siaran VOA This Morning.